Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kawan-kawan, nih bagi yang ingin menanam pohon buah tin ataupun yang sudah terlanjur menanam pohon buah tin, bagaimana caranya agar buah tin yang kita miliki itu cepat berbuah dan kemudian tidak berhenti berbuah. Nah, inilah yang diinginkan tentu bagi kawan-kawan yang memiliki pohon buah tin. Ya, dapat dilihat kawan-kawan, nih buahnya nggak berhenti. Walaupun bisa dikatakan daunnya tidak begitu bagus, tetapi yang penting buahnya tetap kita dapatkan. Kita kan nggak makan daun ya kan, yang kita makan adalah buah dari pohon tin ini. Nah, lalu pertanyaannya kawan-kawan, ini pohon tin ini termasuk pohon yang sulit untuk dirawat atau termasuk pohon yang rewel sih gitu ya. Sebenarnya pohon tin ini termasuk pohon yang mudah untuk dirawat kawan-kawan, dan insya Allah untuk dibuahkan pun insya Allah dia bakalan cepat untuk berbuah dan akan selalu berbuah tentunya ya, kalau dengan perawatan yang pas. Tentunya yang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana cara untuk merawatnya kawan-kawan, dan kemudian bagaimana sih pohon buah tin itu akan selalu berbuah dan kemudian berbuah lebat. Nah, begini kawan-kawan ya, yuk kita tunjukkan. Nah, ini sementara kawan-kawan yang saya tampilkan dulu pada video ini ya, untuk dilihat dari pohon tin yang masih kecil pendek kemudian sudah cukup lebat buahnya. Nih ya, ini kawan-kawan awalnya dari teman, ini punya teman nih, punya teman, kemudian dilihat pertumbuhannya juga nggak begitu bagus. Kawan-kawan bisa melihat dari tunas ataupun cabang yang muncul di sini nih ya, terlihat tuh kurus kemudian tidak berkembang. Nah, ini dia kawan-kawan. Lalu dari kondisi yang kurus seperti ini kawan-kawan, nih cabangnya ya, kemudian terlihat juga jarak daun sangat rapat. Ini menandakan bahwa pohon tin yang kita miliki ini tidak mendapatkan kesuburan. Nih cabang yang kecil seperti ini seharusnya udah mulai kita buang ya, dan terus sampai ke atas di sini kawan-kawan, dia tidak bisa lagi untuk mempertahankan dirinya ya untuk berkembang. Jadi stuck dia di sini. Lalu pada saat saya bawa, kemudian saya pindahkan ke mode polybag yang awalnya di dalam pot ya, di pot sama di rumah teman itu. Kemudian saya bawa ke sini, lalu saya letakkan dalam polybag ya. Saya ganti medianya dan alhamdulillah di sini dia mengeluarkan tunas. Nah, mengeluarkan tunas, kemudian dia membawa buah. Terus buahnya ya udah sempat matang 3 buah sebenarnya nih. Kemudian di sini juga memunculkan tunas ya dari sini. Lalu membawa buah dari cabang yang ini. Nah, kalau dilihat kawan-kawan dari ujung percabangannya ini kan, pada saat dia menumbuhkan batangnya ya, dia juga tetap membawa buahnya. Jadi tumbuh daun, tumbuh buah, tumbuh daun, tumbuh buah, tumbuh daun, tumbuh buah. Nah, seperti itu ya. Jadi hal seperti ini kawan-kawan berarti dapat menandakan kalau seandainya ruasnya ini sudah cukup rapat, berarti ada masalah pada media. Bisa jadi kurang nutrisi ataupun medianya itu memang tidak pas bagi pohon tin ini ya. Kalau untuk pertumbuhan yang baik seperti kawan-kawan lihat, ini pertumbuhan tunasnya ini menjarak kawan-kawan. Jaraknya itu agak jauh ya. Jaraknya itu agak jauh antara mata tunas dengan mata tunas. Berbeda dengan yang ini. Oke, dapat dilihat tentunya. Kemudian yang kedua nih kawan-kawan, kalau medianya udah bagus, insya Allah pertumbuhan pun akan lebih cepat ya. Yang selanjutnya kawan-kawan yaitu penyiraman ya. Penyiraman. Jadi kawan-kawan kalau punya pohon buah tin ya, bisa dilihat dari pangkal batangnya. Itu biasanya ada sebagian pohon tin yang di sini itu berwarna hijau.
hijau yang terdapat pada pangkal pohon tin itu menandakan bahwa media itu kurang poros, kemudian penyiraman terlalu banyak. Jadi timbul seperti jamur ataupun lumut kawan-kawan di pangkalnya. Nah, kalau dengan penyiraman yang pas, biasanya untuk pangkal pohon buah tin itu tidak akan berlumut ataupun tidak akan hijau. Dia akan bersih seperti ini. Ya. Kalau misalkan seperti ada panu, ini udah ciri pohon buah tin yang memang batangnya udah cukup tua. Ya, penyiraman. Saya melakukan penyiraman 2 kali dalam 1 minggu. Saya melakukan penyiraman ya pada hari Senin dan Kamis biasanya, kecuali memang suhu ataupun cuaca sangat panas. Jadi saya menambahkan jadwal penyiramannya. Jadi sekitar 3 kali dalam 1 minggu kawan-kawan. Ya. Ini walaupun pohonnya udah cukup besar, tetapi alhamdulillah batang bawahnya tidak begitu hijau. Ya. Dari awal. Lalu hal yang selanjutnya kawan-kawan, yang ketiga yaitu matahari. Nah, ini matahari sangat penting bagi pertumbuhan buah tin ini, pohon tin ini. Karena matahari itu menunjang hidup dari pohon tin yang memang dia berasal dari suhu yang atau iklimnya itu sangat panas ya kawan-kawan. Jadi dia membutuhkan matahari yang cukup banyak. Kalau bisa di Indonesia ini, kalau dapat dia mendapatkan sinar matahari dalam 1 hari itu kurang lebih sekitar 4-7 jam. Ya, semakin lama semakin bagus. 4-7 jam. Jadi matahari itu harus dia dapatkan secara penuh. Bukan di tempat yang teduh kawan-kawan. Ya. Dia tidak suka dengan tempat yang teduh. Dan biasanya kalau buah tin di tempat yang teduh itu akan cenderung cepat meninggi karena dia mencari cahaya matahari ke atas, ya, tetapi tidak begitu mau berbuah. Nah, syarat untuk mempercepat buahnya yaitu kawan-kawan harus memberikan kepadanya matahari yang cukup. Oke. Nah, setelah media tanam, kemudian penyiraman, lalu sinar matahari, dan begitu juga pemupukan kawan-kawan. Nah, yang terakhir, jangan lupa kawan-kawan sebelum membeli pohon tin harus mengetahui dulu tentang jenis buah tin yang akan kita tanam. Karena dari sekian banyak varian dari pohon tin kawan-kawan ataupun jenis buah tin ya, dan memiliki warna yang sangat berbeda-beda, itu tidak semuanya cocok ataupun bisa berbuah di iklim Indonesia ini kawan-kawan. Ya. Jadi harus jelas dulu dari pengalaman para pecinta tin yang ketika mereka menanamnya itu jenis apa saja sih yang direkomendasikan, ya. Nggak perlu kita mencari namanya, variannya, tetapi yang kita cari adalah bagaimana pohon itu sudah beradaptasi di Indonesia dengan baik kawan-kawan. Ya, seperti ini salah satu contohnya, yaitu seperti Green Jordan. Ya, Green Jordan dia sangat adaptif dan insya Allah buahnya pun nggak akan berhenti kalau seandainya kita pupuk dengan baik. BTM 6 ya, yang memang buahnya juga walaupun tidak begitu rapat, tetapi insya Allah dia akan terus tetap berbuah. BTM 6, Purple Jordan misalkan, ya, yang memiliki daun yang bisa dikatakan hampir berbeda dengan daun tin lainnya. Insya Allah ini bakalan berbuah juga. Lalu Brown Turkey kawan-kawan. Nah, ini insya Allah ini yang nggak pernah berhenti berbuah di tempat saya nih, Brown Turkey ya. Warnanya kecoklatan. LSU Gold yang berwarna kuning dengan buah yang besar dan ceper. Atau TGF Jumbo ya, memiliki buah yang merah dan besar. Kemudian Red Palestine kawan-kawan ataupun Red Israel kata orang ya. Blue Giant juga sangat recommended buat kita nih. Jadi varian-varian lawas itu kawan-kawan sudah adaptasi di Indonesia dan kemudian buahnya juga insya Allah nggak akan mengecewakan. Ya, jadi itulah varian-varian yang bisa saya rekomendasikan ya, walaupun lebih banyak lagi varian yang terdapat di dalam pertinan ini ya, tetapi nggak usah kita berambisi untuk mendapatkan semuanya. Nah, dari varian-varian yang lawas itu kawan-kawan insya Allah dia bakalan terus mengeluarkan buahnya.
Nah, jadi itu dulu kawan-kawan dari saya. Mudah-mudahan tentu bermanfaat ya. Video ini saya buat untuk kawan-kawan dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat nih yang mau menanam pohon buah tin agar cepat berbuah tentunya. Insya Allah manfaatnya bisa kita peroleh dan kemudian kita pun bisa mendapatkannya selalu. Ya. Demikian aja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buahnya kecil, tapi seperti lipan nih kawan-kawan. Hardy Chicago, ya walaupun kecil buahnya, tapi insya Allah berbuah terus.